Kamu pasti sering dengar orang bilang, "Aku masuk angin." Di sini, di Indonesia, istilah itu kayak kata serbaguna untuk segala keluhan. Entah itu kembung, mual, pegal, pusing, kadang sampai muntah. Di luar negeri, istilah itu hampir nggak ada. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan masuk angin? Kalau kita tarik nafas dulu dan lihat dari sudut pandang medis, kata masuk angin sebenarnya bukan nama penyakit. Itu lebih kata sehari-hari yang dipakai untuk menjelaskan perasaan tidak enak badan yang bisa muncul karena banyak hal berbeda. Jadi, ketika tetangga bilang dia masuk angin setelah kehujanan atau kebablasan begadang, dia sedang menamai kumpulan gejala yang terasa, bukan sebuah diagnosis yang jelas seperti dokter menuliskannya di resep. Sering sekali, gejala yang orang sebut masuk angin itu sebenarnya cocok loh dengan kondisi-kondisi yang dikenal di dunia medis. Misalnya, kalau kamu merasa pegal-pegal, demam ringan, pilek, atau tenggorokan serak, itu bisa jadi infeksi saluran pernafasan yang orang sering sebut flu atau common cold. Kalau yang terasa lebih ke perut, seperti halnya kembung, mual, sendawa, atau nyeri kuluati, itu lebih mirip gangguan pencernaan atau istilah medisnya dispepsia. Lalu, ada juga kasus di mana muntah dan diare mendominasi. Itu bisa jadi karena gastroenteritis atau keracunan makanan. Bahkan, pusing hebat yang bikin kepala berputar bisa berasal dari masalah telinga bagian dalam atau vertigo, yang sama sekali beda penanganannya dibanding sekedar dilengsarkan atau kerokan. Nah, kenapa budaya masuk angin tetap kuat? Jawabannya sederhana, praktis, dan menenangkan. Ketika tubuh kita nggak enak tapi gejalanya bercampur, menceritakan aku masuk angin, terasa cukup. Semua orang paham maksudnya. Ditambah lagi, ada tradisi pengobatan seperti kerokan, minum jamu, mandi uap, pijat, yang mana itu semua memberi rasa nyaman. Ritual ini seringkali benar-benar membantu orang merasa lebih baik. Bukan hanya karena efek fisik dari tekniknya, tapi juga karena efek psikologis. Merasa dirawat itu menyenangkan dan bisa menurunkan stres sehingga gejala subjektif terasa membaik. Tapi penting juga tahu kapan istilah sehari-hari itu nggak cukup. Kalau yang kamu rasakan cuma pegal ringan dan nggak ada demam yang tinggi, istirahat dan minum air hangat itu seringkali membantu. Tapi kalau ada demam tinggi, batuk berat, sesak nafas, muntah terus-menerus, atau diare hebat, sampai mengalami tanda-tanda dehidrasi, itu merupakan sinyal untuk cari pertolongan medis. Demikian pula pusing yang tiba-tiba hebat atau kehilangan keseimbangan perlu segera diperiksa, karena bisa berkaitan dengan masalah saraf atau telinga bagian dalam, bukan sekedar angin. Jadi intinya, masuk angin itu cara masyarakat memberi nama pada pengalaman tubuh yang gak enak. Gabungan gejala yang sumbernya bisa sangat beragam. Bukannya istilah yang salah, tapi ia nggak cukup spesifik untuk menentukan pengobatan yang tepat. Kalau gejalanya ringan, obati dengan istirahat, minum cairan hangat, dan makan makanan yang ringan. Kalau gejalanya berat atau memburuk, diagnosis yang benar dari tenaga medis akan memastikan penyebab sebenarnya. Apakah itu infeksi, gangguan pencernaan, atau kondisi yang lain. Kebenarannya, masuk angin bukan penyakit medis yang berdiri sendiri. Itu adalah label budaya untuk kumpulan gejala yang bisa berasal dari flu, dispepsia, kelelahan, gangguan telinga dalam, atau masalah lain. Penanganannya harus disesuaikan dengan penyebab nyata, bukan hanya nama umumnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa tinggalkan jejak di channel kebenarannya. Kalau ada mitos kesehatan lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu itu topik video berikutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.